Tutorial cara WD DAI dan dijual ke toko kripto ya. Yang pertama adalah DAI-nya di swipe dulu, diklik swipe ini, di swipe ke Matic, lalu ininya ditukar, DAI-nya pindah ke atas, Matic-nya di bawah, lalu diketikkan saja jumlah DAI yang ada, misalnya 10, atau diklik yang maksimal ya, yang 100%, sama aja, diklik swipe, lalu diklik lagi confirm, lalu masukkan password. Kalau gelap itu password ya yang dimasukkan. Lalu klik OK. Tunggu beberapa saat sembari di refresh saja ya. Artinya Matic-nya sudah bertambah ya, jadi kira-kira 20 Matic. Nah, lalu berikutnya kita ke toko kripto, ambil alamat Matic. Toko kripto kita masuk dulu. Masuk. Ya, sekarang kita klik yang dompet ya. Lalu di sini di dompet ini kita cari yang Matic. Matic begini. Lalu kita klik yang setoran di sini, diklik saja setoran. Lalu kita ambil yang di sini, yang alamat ini, di copy saja, diklik copy. Lalu kembali ke Trust Wallet. Setelah sampai di Trust Wallet, diklik yang poligonnya diklik. Lalu diklik yang send. Lalu pastekan. Kita isi nominalnya tadi ada sekitar 20 Matic ya. Lebih kurang 10 DAI itu 20 Matic. Lalu klik continue. Klik confirm. Kita cek dulu ya. Ya, biaya transaksinya cuma 6 perak ya, 6,70 perak. Lalu klik confirm. Jadi biaya transaksi dari dari Trust Wallet ke toko kripto itu murah sekali ya. Kita tunggu sampai tanda jam ini hilang. Itu menunjukkan dia sudah masuk ke toko kripto. Nanti kita cek lagi di toko kripto. Kita tunggu sampai dengan yang jamnya ini hilang. Jadi sekali lagi bagi teman-teman, ini juga sebagai pembuktian bahwa token DAI itu laku ya, bukannya token-tokenan. Artinya betul-betul bisa kita uangkan, kita ambil kapan saja.
Ditunggu saja prosesnya, mungkin agak lambat ya, tunggu sampai dia selesai. Ini sebetulnya tidak memakan waktu lama ya. Trust wallet ini masih ada gangguan, mungkin jaringannya terlalu padat. Ditunggu sampai nanti tulisannya selesai. Jadi kalau dia udah selesai, nanti dia akan sudah ada di toko kripto. Caranya tentu kita balik lagi ke toko kripto. Di dalam dompetnya kita periksa ya, kita refresh seperti ini sampai dia masuk. Ini saldo saya lebih kurang ada segini ya, 43. Nanti di sini belum ada matic ya, nanti akan ada maticnya. Kembali lagi ke toko kripto, dicek lagi apakah udah selesai transaksinya. Mungkin jaringannya padat ya, jadi agak terganggu sedikit. Biasanya cepat sekali, prosesnya cepat sekali ya. Sudah terjadi ya. Kalau sudah completed berarti dia sudah dikirim. Ketika ini udah, kita balik lagi ke Trust Wallet toko kripto. Kita refresh saja toko kriptonya, tentu dia nggak akan lama dia akan timbul di sini, karena dari Trust Walletnya sudah komplit, tinggal yang di toko kriptonya. Sekali lagi, prosesnya tidak memakan waktu lama ya teman-teman. Ini sebentar sekali sebetulnya, cuma memang karena ketika jaringan agak padat, validatornya mungkin agak terhambat sedikit. Di refresh saja terus, nanti juga dia masuk. Yang jelas kita sudah lihat, saksikan sendiri yang di Trust Walletnya sudah selesai ya. Ya, ini kita perhatikan, ini di sini sudah terjadi ya transaksinya. Biayanya rupiah 6,69. Hari ini dinyatakan di sini completed, alamat penerimaannya. Kita kembali lagi ke toko kripto, apakah dia udah masuk. Jadi di refresh saja, nanti juga dia masuk sendiri. Ditunggu saja nanti sampai dia masuk. Biasanya nggak lama ya, jadi kadang-kadang kalau jaringan lagi padat mungkin akan sedikit terhambat. Kali lagi dicek lagi ke Trust Walletnya, jadi nggak perlu dicatat ya. Nah, ini kok balik lagi meetingnya. Oh ya sudah, kita kembali lagi ke toko kripto, kita cek kembali apakah sudah masuk. Dicoba aja, kita klik-klik yang lain, mari menunggu di dompetnya. Kita refresh lagi. Kalau dari rekening ke toko kripto itu cepat sekali ya. Kalau di Polygon ini mungkin agak sedikit lambat, tapi pada dasarnya dia termasuk cepat lah, karena dia nggak harus ada validasi, beda dengan bank. Kalau di sini transaksinya cepat sekali, sembari kita di rumah aja, nggak perlu kemana-mana, kita bisa withdraw uang yang kita terima dari MetaPost. Kalau dia gagal, di sini tertulis tetap angkanya ya. Jadi kalau dia udah berhasil, dia pasti akan hilang nilainya. Dan kita terus refresh. Cukup sabar ya, hanya beberapa menit saja sih, nggak harus berlama-lama. Ditunggu saja, di refresh terus. Mari kita ngutak-atik yang lain mungkin. Jadi nanti kita jualnya di sini ya teman-teman ya. Diklik saja matic, ini matic. Ketika udah masuk, diklik matic, lalu
kita jual, diklik yang jual di sini, dijual, lalu batasan ordernya, kalau kita melakukan transaksi pilih saja yang order pasar ya, yang order pasar ini, jadi dia lebih cepat. Lalu masukkan angkanya berapa metik, contoh tadi ada 20 metik, kita jual aja 20 begitu, lalu tinggal diklik jual. Lebih kurang seperti itu. Nanti kita ulangi lagi biar menjadi contoh. Kita cek lagi dompet kita apakah sudah masuk. Coba kita refresh kembali, ditunggu berapa saat lah. Tentu kalau dia udah masuk dia akan tertera di sini. Kadang-kadang memang agak lambat ya, tapi tentu nggak terlalu lama sih, biasanya nggak terlalu lama. Tinggal ditunggu aja, di refresh aja. Ya, kita lihat sendiri ya, udah masuk ya metiknya. Lalu ketika udah masuk metiknya ini, kita klik yang metiknya. Salah. Kita klik yang pasar ini, kita klik, ini udah masuk ya 20 metik. Tadi kita kirim 20 metik, klik yang pasar. Lalu kita ketikkan saja metik ya, metik ataupun sudah ada kelihatan seperti ini, lawannya BIDR ya, metik BIDR, pastikan dia terjualnya ke BIDR, jadi metik BIDR, diklik, lalu diklik lagi jual ini, lalu yang order pasarnya diganti batasan order jadi order pasar, lalu diketuk saja berapa banyak yang kita mau jual, contoh 20 metik. Kalau cuma 20 kita maksimalkan saja jadi 100% diklik, lalu klik jual. Ya, udah berhasil ya. Sekarang kita kembali ke awal lagi, kembali di back aja, lihat di dompet. Ya, sekarang udah jadi ya 162 ya, karena kebetulan tadi kan kalau 100 metik itu sekitar 140 ribuan tadi, kebetulan ada rupiahnya tadi sekitar hampir 20 ribu, makanya 162. Perlu diketahui ya, ini untuk biaya transaksinya atau pajaknya setiap transaksi di toko kripto itu sekitar 4,5% dari yang diperjual atau dibeli. Nah, untuk penarikan dari toko kripto ke rekening itu nanti tutorialnya yang lain ya. Jadi ini hanya pembuktian bahwa token DAI itu bisa di WD kapan saja. Jadi tidak membutuhkan waktu lama, kapan saja 24 jam. Terima kasih.